Halo, saya Hendriana Maifrenan dan NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas materi dari manajemen operasi, yang mana itu ada 3 kasus, maksudnya ada 3 video. Yang pertama itu ada assignment method, yang artinya itu penugasan. Kemudian yang kedua itu ada penyelesaian kasus, kasus penugasan dengan metode Hungarian atau kasus minimasi penugasan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ada masalah penugasan dengan metode Hungarian. Baik, dalam video yang pertama itu ada operational research atau segment method, di mana dalam kasus tersebut terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Untuk membantu kita atau menyelesaikan beberapa kasus-kasus tersebut. Nah, tujuannya yaitu dalam materi tersebut kita dapat mempelajari assignment, cara mengerjakan proyek, atau untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek. Nah, lalu yang kedua ini ada penyelesaian kasus penugasan dengan metode Hungarian atau kasus minimasi penugasan. Nah, kasus penugasan itu ialah kasus khusus transportasi yang memiliki 3 kondisi utama, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama itu ada kapasitas dan permintaan. Nah, kasusnya sama, 1:1 dan bentuk matriksnya harus persegi. Lalu yang kedua ini semua variabelnya biner 0,1. 0,1 artinya nilainya hanya bernilai 0 atau 1. Sedangkan di kasus transportasi tidak ada kasus yang seperti ini. Lalu yang ketiga ini ada semua kendala adalah persamaan atau bertanda sama dengan, sedangkan di kasus transportasi semua kendala berbentuk pertidaksamaan. Kapasitasnya bisa kurang dari atau sama dengan. Nah, lalu di sini ada beberapa cara atau metode untuk menyelesaikan kasus minimasi. Metode Hungarian, contoh kasus minimasi ini dapat dilihat sendiri di bagian layar ini. Lalu dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Nah, semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Manajemen produksi sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber yang produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan assignment problems, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Nah, kemudian masalah penugasannya merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dan tujuan, meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya, seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, kemudian menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Lalu metode Hungarian, metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain khusus yang disebut dengan metode penugasan Hungarian atau Hungarian method flows technically. Awalnya metode di Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Kahn pada 1955. Pada tahun 1957, metode tersebut diperbaiki oleh James Mankers, yang kemudian dikenal dengan algoritma Kahn-Mankers. Nah,
algoritma yang dikembangkan oleh Kahneman tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria yaitu Dennis Koenig dan Zeno Egerveri. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasikan baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Nah, syarat-syarat metode Hungarian ini ada 3 poin. Yang pertama itu jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerjaan atau job yang harus diselesaikan. Nah, lalu yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir itu ya yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Nah, masalah penugasannya yaitu ada 2 poin. Yang pertama maksimasi atau memaksimumkan keuntungan atau kepuasan laba dan sebagainya. Lalu poin yang kedua ini minimasi atau meminimumkan kerugian, biaya, waktu, jarak dan sebagainya. Nah, langkah penyelesaiannya itu ada apa saja? Baik, yang pertama itu ada memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Lalu dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Dan yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Kemudian yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Dan yang kelima ini ada melakukan revisi tabel dengan milih nilai terkecil yang tidak dilewati garis lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kembali ke langkah 5. Dan yang keenam, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka sebagai penugasan. Lalu yang ketujuh, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Big M teori, dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus yang sudah ada di layar. Big M teori adalah dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasan matriks biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus di layar ini ya. Nah, ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu atau karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Lalu yang kedua, dengan demikian karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya.
Lalu untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi, dan kurang negatif M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari penugasan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut atau negatif M tersebut. Nah, baik, cukup sekian materi manajemen operasionalnya. Cukup sekian dan terima kasih.